Hai guys, gue Erwin dari Viewspeak 2 dan gue akan sharing di video ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melakukan sharing di video ini. Berkatilah setiap dari kami supaya kami dapat menerima ajaran-Mu dan biarkanlah apa yang keluar dariku adalah dari-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, topik di video ini adalah offering. Pada saat kita berkata offering, apa sih yang kita pikirkan? Most likely kita banyak berpikir tentang uang persembahan. Tapi sebenarnya nggak cuma itu doang. Dan untuk siapa sih kita memberikan offering itu? Itu harusnya cukup jelas ya, offeringnya itu kepada Tuhan. Nah, what can we offer God? Di sini gue akan membagi menjadi dua, yaitu pertama adalah material offering, dan kedua adalah offering ourselves. Let's start with material offering. Atau yang biasanya kita sering pikirkan dalam bentuk uang. Yang sering ditanyakan adalah berapa banyak sih yang kita harus berikan, how much do we offer? Di sini gue ingin membacakan di kitab Markus pasal 12 ayat 42 sampai 44 yang berkata, "Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.'" Nah, apakah itu berarti kita harus memberikan seluruh nafkah kita? Obviously not ya. Tapi di sini janda itu memberikan 2 peser. Di mana orang kaya bisa memberikan jauh lebih banyak daripada itu. Tapi 2 peser ini jauh lebih berharga untuk janda ini. Dan janda ini memberikan hal yang segitu berharganya kepada Tuhan. Dan itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. It's not about how much you give, it's about the value that you're giving. Kok bisa it doesn't matter how much you give? Because everything we have comes from Him and belongs to Him anyway. And we're just giving back what we're owing. Pada saat kita memberikan uang persembahan, apa sih yang kita rasakan? Apakah kita memberikan karena kita takut kalau kita tidak memberi? Atau kita memberi karena itu kewajiban kita? Di sini gue ingin membaca lagi suatu ayat di 2 Corinthians 9 verse 7 yang berkata seperti ini. "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." So give what you have decided in your heart to give. And how should your heart feel when you're giving? You should be cheerful. Berilah karena kalian ingin, bukan karena kalian takut atau karena ini kewajiban. Berilah karena kalian mengasihi Tuhan, because you love God. Hal yang sama dilakukan dengan alas yang berbeda itu hasilnya beda loh. When you give for the sake of giving, it does little for your spiritual growth. So give because you love God. Dan memberi itu nggak hanya untuk gereja saja. It can be for causes that you are passionate in. Untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang terkena bencana. Yang penting itu apa? As long as you're doing it to make other people's lives better, and because you're doing it for the love of God. Bukan karena takut, dan apalagi bukan karena kalian ingin pamer, but because of love. Kedengarannya simple, but are you doing it? Are you sure? So that's it for material offering. Now yang berikutnya adalah offering ourselves. Emangnya ada gitu di Alkitab yang berkata kita harus melakukan ini. Di sini gue ingin membaca di kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Offer yourselves. Seberapa? All of it. Every minute, every second of your life you offer to Him. Bukan hanya 2 jam di gereja atau saat membaca renungan, but even all of those silent thank you gods and all of those tiny amens you offer to Him. Mungkin kedengarannya intimidating. Apakah itu berarti kita harus berbuat baik setiap saat? Kita harus selalu perfect? Obviously not. Tapi how do we offer ourselves? What does it mean when we offer ourselves?
we let go, we surrender. Mungkin dulu sebelum itu gue akan berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalan yang terbaik bagiku. When we offer ourselves, doanya berubah menjadi, Tuhan tunjukkanlah jalanmu, bukan jalanku. When we offer ourselves, we let go and let Him take the lead. Mungkin kedengarannya luas. So, where do we start? Where do we start with the life that we are offering? Ko JJ pernah berkata seperti ini, tugas Roh Kudus untuk menginsyafkan, tugas Tuhan untuk menghakimi, dan tugas saya, tugas kita adalah untuk mengasihi, to love. When you have nothing else to offer, offer love. To whom? To everyone. To God. To people you know. To people you don't know. To yourself. Dan Ko JJ lanjut berkata seperti ini. Kasihilah orang lain secara radikal sampai mereka bertanya, mengapa? Kok bisa kamu mengasihi padahal kamu disakiti? Apakah gampang? Enggak, obviously not. But why? Why do we have to love? We love because He first loves us. Suatu ayat yang sering kita dengar, tapi mungkin kita lupa, mungkin kita tidak mengerti. Kita mengasihi bukan karena orangnya baik, atau orangnya kasihan, atau orangnya layak. Kalau kita memilih-milih, kalau kita memilih siapa yang kita kasihi, siapa yang layak kita kasihi, who are we to do so? Because that's not how God loves. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. And from that, when we are able to love with all of our hearts, then grows mercy, then grows kindness. So start there. Start with love. To close, offer to God. Offer love, offer mercy, offer kindness, and offer your heart. That's all my sharing. Thank you for your time.